Identifikasi masalahnya gimana? Wih, Kalau saya itu lampu disco ya ini. Itu Bu, saya tentang perilaku agresif remaja dan implikasinya terhadap layanan BK di SMP, Bu. Apa fenomena apa? Jadi kan rumah saya kan dekat SMP, Bu. Nah, kadang tuh guru BK-nya tuh sering curhat ke saya gitu, Bu. Katanya tuh anak-anak SMP tuh sering melakukan perilaku agresif gitu loh, Bu. Tapi nggak cuman ke temennya, tapi juga ke guru-gurunya, Bu. Jadi kayak berani nendang, berani ngomong kasar seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi apa yang ingin diketahui oleh Lenia? Jadi tuh yang ingin saya ketahui itu sih Bu, apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu jadi berperilaku agresif di sekolah kayak gitu Bu. Terus bagaimana implikasinya terhadap layanan BK, terus bagaimana upaya guru BK itu di sekolah menangani perilaku agresifnya itu Bu. Oh itu luas sekali, bisa jadi 3 kali penelitian itu ya, 3 kali penelitian kualitatif ya. Karena kita mengetahui faktor-faktor anak berperilaku agresif itu bisa mewawancarai banyak orang, misalkan bisa mewawancari anaknya, bisa mewawancarai orang tuanya, bisa mewawancarai guru BK-nya, teman-temannya, misalkan kan kita ingin tahu, misalkan Ari Eko itu tukang menendang, misalkan kita ingin tahu, misalkan kepada temannya, coba misalkan ceritakan saat-saat kapan Ari Eko itu berperilaku agresif. Nah, temannya mungkin nanti bilang, ini Bu kalau dia dibully misalkan atau dia mah diambil pensilnya juga menendang Bu misalkan ya. Kita juga nanti wawancara misalkan dengan guru BK, dengan orang tua ya terkait perilaku-perilaku agresif itu. Jadi karena kualitatif ini kan bisa apa ya? Intinya bisa komprehensif apa yang ingin kita ketahui sih menurut Ibu sih untuk kualitatif ini tidak melibatkan banyak variabel ya, seperti itu ya. Karena dengan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang membuat anak itu berperilaku agresif itu akan sangat banyak. Mungkin kita mewawancari guru BK-nya, dari guru BK tuh misalnya dapat keterangan bahwa memang di kita itu pengawasannya kurang, Bu, gurunya sedikit, siswanya banyak. Nah, bisa saja nanti ditemukan bahwa misalkan salah satu faktor yang terjadi yang menyebabkan agresif itu misalkan kurangnya pengawasan. Dan bagi teman-teman, sepemahaman Ibu, penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisir untuk seluruh anak dengan level yang sama. Nah, apalagi yang jenisnya fenomenologi, yaitu adalah pengalaman setiap orang seperti itu. Jadi misalkan Lenia mewawancarai atau mengobservasi berapa anak, tidak seperti kuantitatif yang bisa digeneralisir. Kalau kualitatif itu tidak seperti itu. Jadi nanti kita akan fokus pada responden-responden kita ya. Kalau di kuantitatif kan ada teknik sampling ya, ada populasinya segini, pakai sampling apa. Nah, itu fungsinya nanti untuk mengeneralisir satu sekolah. Oh, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku agresif di satu sekolah itu disebabkan oleh misalkan apa. Tapi kalau kualitatif itu tidak digeneralisir seperti itu. Itu hasil penelitian hanya berlaku pada apa ya? Pada wilayah yang kita teliti saja, misalkan beberapa orang saja. Oke, Lenia, ada yang lain? Oke. Dita, Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana Dita, identifikasi masalahnya? Iya, saya mengambil judul pengaruh media televisi terhadap perilaku remaja.
Karena yang saya lihat di sekitar saya itu Bu, remaja itu kan masih dalam pencarian jati diri gitu ya Bu. Misalnya kalau remaja nonton televisi yang percintaan gitu kan nanti di realitanya bisa kayak bucin gitu Bu. Mm-mm. Ya, Oke, ya, itu ya. Kalau enggak nanti kenakalan karena banyak ya unsur kekerasan di televisi gitu juga Bu. oke. Nanti mungkin karena kan acara televisi itu banyak ya. Banyak ya, Ibu aja suka nonton Oh, pagi-pagi itu ya. apa sih yang Sinasar sama Dewi Persik itu nyanyi-nyanyi ya kalau sebelum berangkat kerja itu. Terus kalau sore itu suka nonton bikin lapar. Mungkin bisa dispesifikasi misalkan pengaruh atau Oh, ini sinetron sinetron apa ya, yang percintaan-percintaan lah ya. Terhadap apa? Terhadap perilaku apa? Terhadap apa tadi, Dita? terhadap itu perilaku remaja Bu. Perilaku remaja itu kan banyak, behavior itu banyak sekali. Oh, Apa? Misalkan terhadap perilaku berpacaran, misalkan. Sebetulnya ini agak dekat dengan oh, kuantitatif ya. Biasanya pengaruh-pengaruh itu yang kuantitatif. Tetapi menurut Ibu ini bisa dari segi kita nanti mungkin hasilnya tidak pengaruhnya sekian persen ya. Tapi nanti kita menjelaskan bagaimana siswa-siswa itu menjadikan kisah-kisah atau adegan-adegan di sinetron itu menjadi referensi mereka dalam berpacaran. Misalkan, oh Bu, saya sama teman saya itu suka pegangan tangan, misalkan seperti yang saya lihat di sinetron SCTV, misalkan mereka tuh biasa-biasa aja tuh bagi saya, misalkan kayak kayak gitu ya. Tapi ini sebetulnya agak dekat ke kuantitatif. Tapi menurut Ibu kalau bisa mampu mengeksplor hal-hal yang begitu, ya boleh-boleh saja begitu ya, Dita ya. Jadi nanti oh iya Bu. dispesifikasi tayangan televisinya yang mana. Karena tayangan televisi itu banyak. Ada Doraemon, ada Ipin Ipin, ada apa lagi ya? Ada masak ya, ada berita. Oke, Nah, oke. oke Bu, terima Dilakukan kasih juga Bu. di spesifikasi ya. Saya Oh, mendapatkan iya. chat ini. Siapa ya yang chat saya ya? Bayu setelah Dita, jika masih ada waktu saya mau konsultasi Bu. Oke, Bayu mana Bayu? Bayu halo? Ya, halo Bu EM. Halo, gimana Bayu? Apa identifikasi masalahnya? Eh, saya mengidentifikasi masalah terkait perilaku adiksi neo neukro adiksi terhadap kecanduan pornografi Bu selama masa pandemi yang dialami oleh siswa SMP Oke, di Semarang. ini jangan-jangan bukan siswa, ini Bayu Ki ya. Bukan Bu, itu saya dapat curhatan dari teman sekolah dulu maksudnya. Oke, ini terhadap mahasiswa apa siswa? Terhadap siswa Bu selama masa pandemi Hmm, PJJ jadi kan apa yang mau diidentifikasi? yang ingin saya identifikasi itu menurut pendapat apa pendapat teman orang sampelnya ketika dia melakukan tindakan seperti menonton video porno apakah mengalami dampak-dampak yang negatif. Terus langkah preventif guru BK apa yang dapat dilakukan agar si konseling tersebut itu agar tidak teradiksi Bu, tidak mengalami kecanduan. Mungkin bisa dilakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti konseling online, seperti apa yang bisa dilakukan Bu. Oke, Bayu. Sepemahaman Ibu, kualitatif itu kan describing ya, kita menjelaskan sebuah fenomena berdasarkan nanti observasi, interview ya. Menurut Ibu, ketika Bayu mengangkat bagaimana apa ya kecanduan apa sih pornografi addiction
pada mahasiswa apa siswa during pandemic, selama pandemi itu sudah bisa dijadikan satu proposal penelitian menurut Ibu ya. Jadi Bayu nanti mewawancarai siswa ya bagaimana selama pandemi, tentu saja ini siswa-siswa yang sudah terindikasi misalkan memiliki kebiasaan menonton film-film porno misalkan ya. Oh, selama pandemi ini misalkan dia bisa menjelaskan perilaku menonton film pornonya itu seperti apa. Nah, bisa juga misalkan kalau mau ditambahin kalau ini terlalu singkat misalkan bagaimana dampak film menonton film porno itu terhadap pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan misalkan ya. Menurut Ibu itu sudah satu unit penelitian itu sudah cukup ya. Misalkan kita mengungkap bagaimana perilakunya, misalkan kemudian kita juga mengungkap bagaimana dampaknya lah terhadap dia belajar jarak jauh misalkan ya. Itu sudah cukup menurut Ibu ya. Atau kalau misalkan terhadap guru BK, nanti kita penelitiannya juga harus mewawancarai guru BK, seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja sebetulnya ya, tapi menurut Ibu dengan mengungkap perilaku pornografi selama pandemi saja itu sudah satu penelitian yang cukup bagus itu ya. Nanti respondennya siapa? Misalnya kalau mahasiswa teman-teman Bayu yang terbiasa menonton film-film porno. Iya. Nah, Ibu juga pernah mahasiswa atau kalau mahasiswa laki-laki itu ya ada kecenderungan ke arah sana ya. Walaupun mungkin tidak seadiksi itu ya. Jadi coba nanti sekelas itu berapa di BK itu laki-lakinya. Tanya yang terbiasa menonton film porno itu siapa misalkan. Kalau sesama teman kan bisa terbuka. Nanti Bayu pastikan bahwa saya tidak akan menceritakan ya identitasnya seperti itu. Mahasiswa tuh banyak ya. Apalagi laki-laki ya. Ya, kekurangan mohon maaf Bu, aktivitas. maksud saya itu bukan yang pornografinya Bu, tapi lebih ke neokorleumnya Bu, kecanduan yang berbau pornografi entah melalui bacaan buku-buku majalah dewasa atau video pornografi Bu. Oh, apa tadi apa? Neokroleum Bu, adiksi neokroleum. Apa itu? Sebentar Ibu cari dulu ya. Pak Ibu baru mendengar ya. Itu soalnya saya juga dapat dari opini sih Bu, opini ID sih Bu. Apa itu? Gimana nulisnya? Neokroleum Bu. Neokroleum. Creoleum. Apa gimana nulisnya? Kok Ibu jadi adalah genus dari pohon tropis yang banyak ditemukan. Oh. Coba di chat dituliskan. Sebentar Bu, saya coba. Macet. Ya, sambil menunggu, kenapa Ibu memastikan teman-teman untuk identifikasi masalah? Narkolema, maksudku. Narkolema maksud saya, Bu. Gimana sih? Bu. Apa namanya? Narkolema maksud saya, Bu. Iya, saya baru tahu juga sih, Bu. Mohon maaf. Narkolema. Oh. Iya, kecanduan yang merasa otak, Bu. Kalau kecenderungan cowok kan biasa ke lebih hal visual, misal video. Kalau cowok itu cewek kan lebih ke bacaan, Bu. Itu berdasarkan survei sih, Bu, yang saya baca di Opini ID. Ya, bisa-bisa saja ini ya. Kalau Ibu sih oke. Ini kan juga mungkin ini narkolema, kecanduan pornografi pada anak yang bisa ganggu sistem otak. Itu bisa-bisa saja ya. Hanya saja menurut Ibu mengungkap narkolema pada anak selama PJJ ini juga sudah cukup untuk penelitian kualitatif ya.
Seperti itu. Jadi Bayu menggali gitu ya, mengapa Ana misalkan atau kenapa kamu punya kesempatan misalkan, oh saya punya kesempatan saat orang tua bekerja misalkan ya, berapa lama durasinya, konten apa saja yang dilihat, kemudian apa yang terjadi pada setelah kamu menonton. Nah, kualitatif itu bisa kemana-mana itu. Karena laporan kualitatif itu tidak seperti kuantitatif yang menerjemahkan angka-angka. Kualitatif itu seperti membaca, menulis novel ya, coba baca. Misalkan berdasarkan wawancara terhadap 3 pecandu pornografi atau narkolema misalkan, saya simpulkan bahwa mereka mengakses konten-konten tersebut pada saat orang tuanya bekerja, seperti yang diungkapkan oleh responden pertama, nanti percakapannya dituliskan, responden kedua percakapannya dituliskan. Jadi dalam kualitatif itu make sure bahwa setiap wawancara itu didokumentasikan dengan baik, ya direkam, ya seperti itu, ditulis kembali, karena itu akan menjadi bahan laporan dalam kualitatif. Nah, oke ya Bayu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Bu, untuk mencari responden terkait itu yang penelitian yang saya teliti itu, apakah harus menggunakan penelitian campuran Bu antara kuantitatif dan kualitatif, atau cukup mencari respondennya saja dengan melalui wawancara? Itu dalam kualitatif itu bisa tanya-tanya misalnya ke teman Bayu ya, siapa yang memiliki kecanduan ini gitu ya, atau teman-teman, bisa begitu, bisa wawancara begitu ya. Tidak mesti kalau di kuantitatif kan kita nyebar angket dulu, mana yang terindikasi memiliki narkolema atau kecanduan pornografi, kemudian diambil. Ya mungkin identifikasi seperti itu bisa-bisa saja, tetapi fungsi instrumen di sana hanya untuk menemukan purposif atau responden yang memiliki masalah itu ya. Tetapi kan kalau di kualitatif menurut Ibu semua responden yang kita gunakan adalah responden yang purposif. Artinya ketika kita ingin mengetahui perilaku sosial, misalkan perilaku keterampilan sosial pada suku Baduy, nah, maka yang kita wawancara adalah semua orang suku Baduy. Nah, begitupun dengan Bayu ya, maka untuk enggak mesti langsung saja misalkan Bayu memiliki teman yang mengalami itu dan lain sebagainya, langsung saja seperti itu ya. Kecuali teman-teman nanti menemukan referensi yang lain bahwa harus dilaksanakan begini, begini, begini. Sepemahaman Ibu sih begitu ya. Oke, ada yang lain? Oke. Itu Bu, misal Satu terakhir nih ya, kalau biar kebagian orang lain. Apa? kalau proposalnya direvisi terus nggak apa-apa Bu, direvisi terus Silahkan terus Bu, saja maksudnya Ibu. melewati deadline. Oh, maksudnya gimana? Ya, mohon maaf kan kemarin kan saya sudah ngumpulin sebelum deadline, tapi berhubung karena saya merasa tugas saya kan belum maksimal, terus saya perbaiki lagi Bu. Jadi saya kumpulinnya melewati deadline. Oh iya, silakan saja ya. Nanti pun dalam penelitian kualitatif tuh teman-teman di lapangan menemukan apa, tidak beda lagi ya silahkan. Ya, tidak memang kualitatif itu begitu ya. Jadi Ibu Ayu ini mau menemukan narkolema misalkan. Tapi di lapangan Bayu banyak melihat nih anak-anak itu ternyata ada yang nekrofilia misalkan seperti si Gilang Jaris fetis jarik itu ya boleh sekali. Oh, ternyata di lapangan banyaknya ini loh. Seperti itu ya. Monggo. Baik. Terima Oke, kasih Bu. sama-sama Bayu, terima kasih. Siapa lagi nih? Kita mulai jam 2 ya. Kita sekitar satu sesi lagi ya. Satu sesi sudah selesai. Sudah. Ada lagi yang mau berbagi? Siapa lagi? Iin? Halo Iin? Iya, saya Bu.
Gimana Iin? Ya, identifikasi masalah yang saya buat tentang itu Bu, apa yang namanya pola pelayanan 17+ terhadap perkembangan siswa SMP. Waduh, ini luas sekali ya. Pola layanan itu ada berapa? Pola layanan 17+ itu ada berapa layanan tahu? Ada 19 Pak ya? Terus perkembangan Iya. anak tuh banyak loh, In. Ada perkembangan sosial, perkembangan kognitif, perkembangan apa Fisik, banyak? perkembangan Hah? fisik. Gimana? Iya, Bu, tapi nggak tahu kepengen penelitian itu aja gitu. Waduh, ini kalau penelitian itu tidak hanya kepengen ya. Memang apa yang ditemukan masalah di lapangan itu apa, In? Kayak misalkan di sini di sekitar saya anak-anak SMP itu mendapatkan pola pelayanan dari gurunya itu kayak gurunya itu kayak menyamakan setiap individu atau setiap siswanya. Jadi kayak nggak memikirkan, kan kayak setiap anak itu Bu, setiap anak kayak misalkan ada yang lambat dalam menerima pelajaran, terus ada yang cepat kayak gitu. Jadi pengennya setiap guru itu ya semua disamaratakan kayak gitu. Padahal kan nggak bisa karena kan berbeda lingkungan juga dan mungkin banyak faktor lainnya yang membuat anak itu tidak seperti teman-temannya kayak gitu. Oke, kalau begitu kan bisa saja Iin mengambil identifikasi apa ya, misalkan perbedaan layanan yang disampaikan oleh guru BK terhadap siswa, misalkan enggak harus pola 17 ya, karena pola 17 itu banyak sekali. Jadi nanti wawancaranya itu mungkin Ibu apakah apa ya, apakah Ibu memberikan pelayanan yang berbeda terhadap siswa yang memiliki pemahaman kognitif yang berbeda, misalkan ya. Jadi karena kualitatif itu harus in-depth ya, mendalam. Jadi Ibu sangat menganjurkan teman-teman tidak mengambil tema-tema yang luas sekali. Ya. Nanti kalau misalkan ini bertanya, Bu, bagaimana pola pelayanan pola 17 terhadap perkembangan siswa? Pola 17 yang mana? Pola 17 itu banyak. Ada layanan klasikal. Dari klasikal aja saya setahun sudah memberikan layanan 12 layanan. Topiknya ini. Ya. Terus perkembangannya banyak sekali, perkembangan sosial, pribadi, karir, belajar. Iin ya. Coba teman-teman nanti cari lihat. Berarti nanti lebih nyarinya gimana? Berarti nanti lebih mencari ke pengaruhnya pada dampaknya, Bu. Nanti berarti lebih nyarinya ke dampaknya ya, Bu. Ibu sih nggak fokus ke sana ya. Iin tuh spesifikasi saja dulu misalkan ya. Apakah ingin apa ya? Apa sih kalau pola 17 kan terlalu luas ya ini ya? Misalkan di spesifikasi itu apa yang mau dicari. Karena Ibu aja masih menurut Ibu itu terlalu luas ya. Kalau dampak pun kan tetap aja apa yang ingin diketahuinya harus spesifik. Misalkan ingin mengetahui dampak pola 17 kan luas sekali ya. Misalkan bisa apa ya? Lihat dulu fenomenanya itu apa sih tadi? Itu setiap guru tuh kayak menyamakan siswanya di sekolahan, padahal kan setiap siswa itu mempunyai kayak misalkan ada yang nangkep pelajarannya itu cepat, ada yang lambat kayak gitu loh Bu. Tapi semua guru kalau di daerah saya kayak gitu ya, di sekitar saya lebih apa ya intinya ya berarti harus sama kayak menyamakan kayak gitu loh Bu. Belum ada apa ya kayak pengetahuan wawasan yang lebih berarti kayak mengetahui karakteristik setiap siswanya kayak gitu belum Bu. Jadi hanya kayak ya udah diberikan ini harus cepat selesai semua itulah intinya Bu. Oh, Iin tahu itu dari mana itu? Di sekitar sekolah saya kayak gitu Bu. Wawancara dulu guru BK. Dari fenomena dilihat-lihat. Nah, nggak apa-apa untuk menguatkan itu diwawancara. Itu kan baru sepenglihatan kita misalkan ya.
Khawatirnya ketika kita mengangkat itu ternyata di lapangan itu berbeda, dalam artian tidak apa-apa nanti Iin misalkan komunikasi dengan 1, 2 guru BK mengenai itu. Oh memang iya, misalkan kata guru BK-nya itu, saya kalau memberikan layanan ya mau yang lambat, mau ini ya sama saja misalkan. Nah, oh ternyata terjadi itu, berarti saya ingin memperdalamnya itu bagaimana, sama sajanya itu bagaimana. Kemudian apa sih, dalam layanan apa saja sih misalkan, atau jadi lebih dalam aja ya Iin ya. Seperti itu. Jadi enggak terpaku pada pola 17-nya menurut Ibu ya. Seperti itu. Ya, Kemudian oke lah, oke. Selanjutnya, terima kasih Bu. sama-sama. Ines? Iya, Bu. Gimana Ines? Kalau saya ambilnya ini, Bu, peran teman sebaya terhadap sikap self-compassion mahasiswa UNES dari perantauan luar Jawa. Apa itu, fenomena apa yang dilihat? Kayak itu, Bu, apa? Kayak mahasiswa yang dari luar Jawa itu kan dia kalau pas kuliah di sini kan kayak nggak ada sanak saudara gitu, tau Bu. Terus Ibu juga nggak ada sanak saudara. Emang kalian ada sanak kayak, saudara di Semarang? Terus? tapi kalau yang maksudnya kalau yang dari luar Jawa kan dia juga udah beda budaya juga kan, Bu. Jadi kayak perlu adaptasi yang lebih untuk apa namanya, untuk ya Deg-degan gimana, kayak mau ditanya mau nikah aja kamu, Ines? Gimana? itu tadi, Bu, apa kan kayak buat adaptasi susah, terus buat nyimbangin kalau kebudayaan di sana sama di sini kan juga beda tau, Bu, kalau di luar Jawa itu. Terus Nah, apakah kayak Ines melihat itu mereka sulit beradaptasi, memang begitu? ya mungkin sebagian ada yang seperti itu, Bu. Kayak yang sebelah kamar saya dulu itu juga dia kan dari Lampung kan, Bu. Terus kayak sebenarnya dia orangnya grab ya sih, Bu, tapi kayak dia kayak sering kepikiran hal-hal yang kayak aku bisa nggak ya gini kayak udah necting duluan gitu loh. Oke. Sebenarnya kan ketika Ines ingin atau mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulit mereka untuk beradaptasi, itu kan bisa jadi satu buah penelitian ya Ines ya. Misalkan memangnya apa ya yang membuat orang luar Jawa itu susah beradaptasi di Jawa misalkan. Mungkin nanti jawabannya bermacam-macam, misalkan ya, bisa karena homesick, bisa karena makanan, bisa karena apa-apa dan lain sebagainya ya. Begitu. Menurut Ibu tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya itu kualitatif itu sudah sudah mencukupi menurut Ibu ya. Mungkin nanti Ines mewawancara beberapa teman-teman yang dari luar Pulau Jawa ya, yang menurut Ines kurang memiliki keterampilan beradaptasi. Selanjutnya digali lah, misalkan dari segi akademiknya, dari segi sosialnya, mungkin saja nanti ditemui bahwa misalkan orang Jawa ini sulit menerima pendatang, misalkan nanti diketahui bahwa makanan di sekitar UNES itu kurang pedas, misalkan ya. Nggak apa-apa, hal-hal tersebut justru keunikan kualitatif itu bisa mengungkap hal-hal yang seperti itu. Kalau di kuantitatif coba lihat item-itemnya. Dia hanya akan terbatas memilih 1, 2, 3, ya tidak. Kalau kualitatif itu bisa begitu. Misalkan nanti mungkin diterima, saya itu kurang diterima di pertemanan di kelas oleh lingkungan orang-orang mahasiswa dari Jawa. Oke, Ines? Iya, Bu. Oke. Ada yang lain lagi?
Ini waktunya sudah mau habis ya, 8 menit lagi. Jadi begitu ya adik-adik semuanya, dipastikan adalah masalah-masalah yang kualitatif. Artinya sebetulnya semua fenomena itu bisa sekali digali dengan penelitian kualitatif. Hanya saja pastikan apa yang ingin kita investigasi, ingin kita teliti itu adalah apa ya, kualitatif question banget ya, kualitatif type gitu ya. Sehingga kita yang pertama itu menurut Ibu kualitatif itu jangan terlalu luas ya, karena nanti kita kurang bisa in depth ya, kurang bisa mendalam ya. Mungkin kita ingin mengetahui apa ya, misalkan kita ingin mengetahui pola sarapan mahasiswa, bisa saja misalkan mahasiswa itu kenapa sih mahasiswa itu kok banyak yang kena penyakit MAH gitu ya, misalkan. Atau misalnya kita ingin mengungkap apa gitu ya, hal-hal yang menurut Ibu kualitatif itu as simple as that ya. Apa sih kesulitan dosen dalam memberikan pembelajaran daring? Itu sangat menarik sekali. Nanti akan ditemukan misalkan dari Bu EM ini kesulitannya ini, dari dosen-dosen yang lebih senior kesulitannya ini, dari dosen-dosen itu bisa sekali diungkap seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya. Ibu sangat berharap ya pertemuan kali ini tuh ada pencerahan sedikit lah sehingga teman-teman nanti lihat lagi identifikasi masalahnya seperti itu. Ibu juga kalau metodologi ini agak beban ya kalau tidak Zoom gitu. Cuman kemarin Ibu juga tidak bisa karena Romusa ya, PPG segala macam. Jadi kalau tidak ada yang tidak mengerti silahkan didiskusikan nanti karena output dari mata kuliah ini adalah proposal kualitatif begitu. Jadi pastikan Ibu ingin memastikan sekali identifikasi masalahnya itu betul. Karena ini akan menentukan nanti pedoman wawancara yang digali di lapangan itu seperti apa, seperti itu ya. Oke, sebelum Ibu tutup ada pertanyaan lain? Bu, saya mau tanya, Bu. Iya. Kayak tadi kan identifikasi masalah atau teorinya, kajian teorinya kan harus dispesifikan lagi. Sedangkan kemarin kan sudah dikirim di Elena, diupload di Elena. Nah, apakah perlu direvisi terus diunggah lagi atau tidak perlu, Bu? Iya, Ibu sih menyarankan begitu. Yang merasa masalahnya terlalu besar, terlalu luas begitu, lebih baik direvisi, diupload lagi. Ini Ibu kan ada waktu ya teman-teman, ini minggu depan kan kita, paling Ibu menyarankan adik-adik untuk ikut webinar yang hari Rabu ya, yang tentang yang development class, karena di sana ada tentang research-nya ya, walaupun dia yang dibahas ada research and development, tapi tetap aja itu terkait dengan research. Jadi silahkan registrasi untuk webinar yang Ibu share yang untuk hari Rabu itu loh, yang tanggal 28. Di samping adik-adik mendapatkan ilmu, juga nanti mendapatkan sertifikat ya. Jadi monggo yang merasa identifikasi masalahnya kurang tepat, silahkan diperbaiki, diupload kembali ya, karena nanti kita setelah masalah, setelah teori kita akan maju ke pengumpulan data. Nah, selama tahap-tahap itu adik-adik kalau misalnya kita membahas pengumpulan data, maka adik-adik silahkan melaksanakan pengumpulan data. Jadi kita pembahasan mata kuliah ini selesai, adik-adik pun selesai proposal. Jadi jangan sampai proposal itu nanti di akhir begitu ya. Seperti itu. Ibu tuh tidak saya pengennya itu tidak hanya proposal tapi sudah jadi penelitian di akhir tuh. Nanti kita kan pada saat analisis data Ibu akan dan adik-adik akan belajar mengenai analisis data kualitatif misalkan menggunakan NVivo. Nah, adik-adik itu sudah langsung praktek seperti itu dengan data-data yang adik-adik dapatkan. Oke, Ibu kira cukup ya untuk pertemuan ini ya. Sampai monggo yang mau revisi silakan direvisi. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon memvalidasi perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.